kisah Imam Hanafi dalam menuntut ilmu. Imam Hanafi adalah salah satu dari 4 imam mazhab besar dalam Islam. Beliau dikenal sebagai seorang ulama besar yang tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga memiliki metode yang sangat teliti dalam menuntut ilmu, berfikir, dan menerapkannya. Sebagai pendiri mazhab Hanafi, beliau memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu fikih, baik dalam aspek teori maupun praktik. Dalam artikel ini, kita akan membahas kisah Imam Hanafi dalam menuntut ilmu, perjalanan hidup beliau, serta cara-cara beliau dalam memperoleh dan menyebarkan ilmu. 1. Latar belakang Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah yang nama lengkapnya adalah Nu'man bin Thabit bin Zuta, lahir pada tahun 80 Syiu 699 M di kota Kufah, Irak. Beliau berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya. Ayahnya, Thabit bin Zuta, adalah seorang pedagang yang cukup terkenal, sementara ibunya berasal dari keluarga yang terhormat. Meskipun berasal dari keluarga yang kaya, Imam Hanafi memiliki minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan sejak kecil, terutama dalam bidang agama. Sejak muda, Imam Hanafi menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ilmu agama, terutama ilmu fikih. Ia mulai belajar agama Islam dengan tekun dan berguru kepada banyak ulama besar pada masanya. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Hammad bin Abi Sulaiman, seorang ulama besar yang menjadi pengaruh besar dalam perkembangan ilmu fikih pada masa itu. 2. Proses menuntut ilmu Imam Hanafi. Imam Hanafi memulai perjalanan ilmiahnya dengan belajar di kota Kufah. Pada awalnya beliau mempelajari ilmu hadis dan tafsir. Namun, seiring berjalannya waktu, beliau merasa bahwa ilmu hadis tidak dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, sehingga beliau mulai beralih fokus pada ilmu fikih. Di kota Kufah, Imam Hanafi berguru kepada Hammad bin Abi Sulaiman, yang merupakan seorang tokoh penting dalam pengembangan ilmu fikih. Hammad adalah seorang ulama yang sangat dihormati, dan dia juga seorang murid dari Imam Ali bin Abi Thalib. Dari Hammad, Imam Hanafi belajar banyak mengenai hukum Islam, serta metode pemikiran dan pengajaran yang berbeda dari sebelumnya. Selain itu, Imam Hanafi juga menghabiskan waktu untuk berguru kepada banyak ulama lainnya, baik yang berasal dari Kufah maupun dari kota-kota lain di dunia Islam. Dalam proses menuntut ilmu, Imam Hanafi tidak hanya berguru kepada satu orang atau satu kelompok, tetapi beliau mencari ilmu dari berbagai sumber. Hal ini menunjukkan ketekunan dan semangat beliau dalam memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam. 3. Metode pemikiran Imam Hanafi dalam menuntut ilmu. Imam Hanafi dikenal dengan metode pemikiran yang sistematis dan rasional dalam mengembangkan ilmu fikih. Beliau tidak hanya menerima apa yang diajarkan oleh gurunya secara langsung, tetapi beliau juga melakukan penalaran yang mendalam dan kritis terhadap setiap masalah hukum yang dihadapi. Salah satu ciri khas pemikiran Imam Hanafi adalah penggunaan qiyas, analogi, sebagai metode utama dalam menetapkan hukum Islam. Qiyas adalah metode yang membandingkan suatu masalah hukum yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran atau hadis dengan masalah lain yang memiliki kesamaan dalam prinsipnya. Dalam hal ini, Imam Hanafi lebih menekankan pada kemampuan akal untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Imam Hanafi juga sangat menghargai ijma', kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum. Namun, beliau juga memberi ruang bagi para ulama untuk memberikan pendapat yang berbeda, asalkan pendapat tersebut memiliki dasar yang kuat dan dapat diterima secara rasional. Dalam hal ini, beliau sangat terbuka terhadap perbedaan pendapat dan tidak terburu-buru untuk menghakimi atau menilai orang lain. 4. Tantangan dalam menuntut ilmu. Meskipun Imam Hanafi dikenal sebagai seorang ulama yang sangat cerdas dan berbakat, beliau juga menghadapi banyak tantangan dalam perjalanan ilmiahnya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Imam Hanafi adalah kesulitan dalam memperoleh sumber-sumber ilmu yang valid dan otoritatif. Pada masa itu, tidak semua hadis yang beredar dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, sehingga Imam Hanafi harus sangat berhati-hati dalam menerima suatu hadis. Di samping itu, beliau juga menghadapi tantangan dalam menerapkan pemikirannya di tengah-tengah masyarakat yang sudah memiliki pendapat dan tradisi hukum yang berbeda. Dalam banyak kasus, pemikiran Imam Hanafi seringkali bertentangan dengan pendapat para ulama lainnya, dan ini menimbulkan perdebatan dan kritik terhadap beliau. Namun, meskipun menghadapi tantangan tersebut, Imam Hanafi tetap teguh pada prinsip-prinsip yang diyakininya, yaitu bahwa hukum Islam harus didasarkan pada Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma', serta harus diterima dengan akal yang sehat. 5. Peran Imam Hanafi dalam pengembangan mazhab.
Setelah menuntut ilmu dan mendalami ilmu fikih secara mendalam, Imam Hanafi mulai mengembangkan pemikirannya sendiri dan mendirikan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab terbesar dalam ilmu fikih yang sampai sekarang masih diikuti oleh banyak umat Islam di seluruh dunia, terutama di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Turki. Salah satu kontribusi terbesar Imam Hanafi dalam pengembangan mazhab ini adalah sistematika dalam pengambilan keputusan hukum. Imam Hanafi mengembangkan metode yang lebih rasional dan fleksibel dalam menetapkan hukum dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat berbeda dengan mazhab-mazhab lain yang lebih menekankan pada teks-teks yang ada tanpa memperhitungkan perkembangan zaman dan situasi sosial. Mazhab Hanafi juga dikenal dengan pendekatannya yang lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan pendapat. Imam Hanafi tidak memaksakan pendapatnya sebagai satu-satunya yang benar, tetapi memberikan ruang bagi ulama lain untuk memberikan pendapat yang berbeda. Hal ini menjadikan mazhab Hanafi sebagai mazhab yang lebih inklusif dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Sekian kesimpulan. Kisah Imam Hanafi dalam menuntut ilmu adalah kisah yang penuh dengan ketekunan, kerja keras, dan pemikiran yang mendalam. Imam Hanafi tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama besar yang memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga sebagai seorang pemikir yang mampu mengembangkan metode yang rasional dan fleksibel dalam memahami hukum Islam. Melalui perjalanan ilmiahnya yang panjang dan penuh tantangan, Imam Hanafi berhasil memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan ilmu fikih dan mendirikan mazhab Hanafi yang hingga saat ini masih diikuti oleh banyak umat Islam di seluruh dunia. Kami berbagi motivasi setiap hari. Ikuti kami dan terus berkembang bersama kami.